Kalau bisa dibisikin supaya nggak masuk angin, nanti diberikan bantuan basah 10 juta. Alang lu. Jadi saya nggak boleh ngomong banyak-banyak, nanti masuk anginnya bisa 2 hari 2 malam. Ya Bu ya. Kemudian buat ibu tadi yang gebrek-gebrek, kalau mau jalan-jalan nanti saya kasih bonus, jalan-jalan kita bareng-bareng. Jadi jadwalnya silakan nanti sama Pak sama Pak Lurah kita ajak jalan-jalan buat jadi yang ini. Setelah lebaran mau pas-pas dari mana atau puasa, jadi nggak usah nyiapin makan siang. Bupati divisi dan juga yang saya banggakan jajaran pemerintah Kota Bekasi yang hadir hari ini, banyak kepala dinas yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sumbangannya ditumbuk kok karpetnya. Kemudian yang selalu tidak saya banggakan juga Kepala Kemenang bersama Kepala KTU nih, stasiun jajarannya juga yang hadir bersama saya. Kemudian Bapak Pimda yang hadir, ya, ada Pak Kapolsek, Pak Danramil, ada Pak Kapolsek dan Pak Dahir, dan seluruh jamaah yang saya dan saya banggakan. Tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malam yang ke-6 ya. Yang kenapa pengen 7? Ya, pokoknya pada malam ini kita dalam kondisi yang bahagia dan saya sangat apresiasi ya, karena rasanya baru sekali ini saya sholat di sini ya. Sejak saya jadi wakil wali kota, jadi PLT, kemudian jadi pengangguran, dan akhirnya hari ini diberikan amanah sebagai wali kota Bekasi. Ya, jadi sambutannya sungguh luar biasa. Dan terkait dengan banjir, memang saya berharap betul ya, bahwa saya tidak begitu mencoba untuk mobilisasi yang terkait dengan peran forum RW ya, dan forum RW ini kemudian juga bisa memiliki satu konsep ya secara menyeluruh bagaimana kita menyelesaikan persoalan banjir yang ada di Bekasi Barat. Karena kalau saya lihat trennya Bekasi Barat ini setiap hujan ini selalu bukan banjir ya, ngantri aja sih ya. Karena mungkin airnya banyak sehingga menunggu. Nah, ini harus ada satu konsep bagaimana kita menyelesaikan. Tadi mungkin terkait dengan apakah memang harus tambahan terkait dengan unitisasi yang kita fokuskan lagi unitis yang ada, saluran-saluran yang ada, sekaligus juga tidak hanya sekedar kita menyelesaikan sedimentasinya, tetapi juga kita harus mulai dengan rumah lebih banyak polder-polder air yang harus kita siapkan. Kemarin baru aja satu yang kita selesaikan di Kelurahan Bintara ya, kemudian tapi gagal yang satu di Kelurahan Bintara Jaya. Nah, oleh karena itu untuk mari kita sama-sama yang kita mapping betul ya, untuk kemudian kita selesaikan persoalan yang kemudian menghantui kita setiap kali hujan ya. Jadi ini tentu tidak membuat tenang, bahagia, resah ya buat warga masyarakat. Jadi memang itu yang mungkin menjadi PR untuk Bekasi Barat. Ya, jadi saya ingin 2027 ya, ini harusnya ada satu kegiatan yang cukup signifikan yang akan kita lakukan di Bekasi Barat. Tapi tentu harusnya masukan. Makanya saya ingin lebih banyak mendengar bagaimana kita menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan hulu dan hilir. Yang kedua adalah jalan. Ya. Saya kira kita cukup progresif terkait dengan penyelesaian jalan-jalan kita yang ada di Bekasi Utara, Bekasi Timur, dan kemudian Jati Asih. Dan saya rasakan betul memang belum begitu banyak yang bisa saya selesaikan untuk di Bekasi Barat. Ya, 2005, 2026, mungkin mari kita selesaikan di 2027 karena 2026 kan sudah menjadi anggaran. Tapi kalau ada sesuatu yang kemudian menjadi potensi ya terkait dengan apakah itu kecelakaan, kemudian juga potensi terkait dengan hambatan samping lainnya, tentu pemerintah tentu akan melihat secara progresif. Ya, makanya hari ini yang di Bus Timur sudah melakukan pekerjaan, termasuk jalan yang kemudian bergelombang. Ya, karena itu memang pekerjaan dari pusat. Kemarin saya sudah ngomong dan alhamdulillah pagi ini kayaknya dikerjakan sudah ya.
Nah, itu oleh pemerintah pusat. Kita untuk yang perbatasan stasiun Cakung itu kita kerjakan. Jadi kemarin saya dengan Pak Camat, ya kita turun ke lapangan, Pak Lurah juga kita turun ke lapangan. Saya hubungi ya untuk kemudian dari Bina Marga Pusat untuk mereka akan segera penetrasi. Karena ini bagian dari juga murah ini kan perjalanan untuk mudik. Ya, jadi saya kira sesuatu yang memang yang membahayakan sebagainya, nggak usah sekedar. Ya saya kira untuk saya 1x24 jam ya Instagram saya hari ini terbuka kepada masyarakat. Ya, jadi supaya memang harus ada take and give ya terkait dengan masukan dan sebagainya. Termasuk hari ini tentang lampu, ya saya sudah perintahkan yang Kepala Dinas Perhubungan untuk kemudian menyiapkan lampu yang tentu secara tetap. Kebutuhannya berapa? Udah dihitung? Berapa? Sudah tapi nah iya beda sudah jadi berapa 7 ya nanti kita coba lihat bertahap tapi yang jelas masih akan kita pasang ada lampu tekan agar ibu-ibu yang tadi bekerja UMKM dan lain sebagainya saya kira itu apa kita lakukan. Kalau terkait dengan apa namanya sodako infak itu saya kira Kota Bekasi ini kota yang luar biasa. Ya, karena kemarin kita untuk membantu warga masyarakat yang Aceh kemudian Sumatera Utara dan Padang itu terkumpul hampir 5,1 miliar. Ya, jadi 5,1 miliar yang sudah kita usulkan dan kemarin yang 600 sudah kita kirimkan, tinggal yang memang 4,5 kita sedang menunggu proposal yang mereka sampaikan karena saya sudah ketemu dengan Bupati Tamiang yang memang lebih luar biasa ya, kalau kita lihat daripada apa yang kita lihat di YouTube ya, begitu muncul rasa kepedulian kita, empati ya, bagaimana kita rasakan betul bagaimana peristiwa itu sampai terjadi ya, jadi saya kira memang ini adalah saya ucapkan terima kasih, apresiasi karena begitu luar biasanya warga masyarakat memberikan kepercayaan ya, kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan. Insya Allah tidak ada spesial pun rupiah yang kita gunakan untuk kegiatan operasional. Semua kegiatan operasional ditanggung oleh pribadi-pribadi dan juga ditanggung oleh pemerintah Kota Bekasi. Karena kemarin kita juga baru saja menyelesaikan penggantian tanah itu janji Allah kah? Kurang lebih kita berapa habis 1,8 itu adalah sumbangan dari ASN pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah. Jadi berkahnya demikian. Dan mudah-mudahan saya akan menyumbang tadi tambahannya 15 juta, tapi saya cicil 5 juta setiap bulannya. Boleh ya? Kelas lah ya. Yang penting nyahir terus ya. Jadi gaji saya nggak ambil, gaji saya bayar karena memang gaji wali kota ya segitu 6 juta yang tanya di kota pajak. Jadi mudah-mudahan saya akan kalau nggak salah kemarin saya ke Korkis ya, Korkis juga 3 bulan ya berubah mau 20 oh ya cuma saya kalau buka saya di Korkis 20 ya 20 jadi nanti yang 15 karena malam ini saya udah janji karena sudah janji tapi karena pembangunan rumah yang kena angin RW 1 harus segera. Jadi malam ini nanti saya akan lihat dan mudah-mudahan ada rezeki besok kita sudah mulai bangun lagi. Insya Allah. Jadi itulah niatan yang terbaik. Saya kira bahwa kita semua dengan kepedulian ya, bahwa konsep ya, bahwa Ramadan membawa berkah ya, inilah yang buat kita ya untuk kemudian kita bersedekah. Insya Allah yang dilipat gandakan apabila memang niatannya bahwa ini adalah buat kebersamaan dan para kita. Jadi mudah-mudahan banjir bisa terselesaikan, termasuk juga jalan-jalan yang tadi saya sampaikan. Kalau ada yang betul-betul ya, kalau memang sesuatu yang sangat hujan ya segera saja disampaikan. Dan sepanjang memang nanti memungkinkan kita mencari anggarannya, baik anggaran dari APBD yang memang sudah teralokasikan atau kita akan mencari dana-dana sesal ya, kita berdayakan ya para pengusaha, para kita, sahabat untuk kemudian mereka juga membantu membangun kota yang kita cintai. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, penghormatan, penghargaan para seluruh jemaah
warga masyarakat yang hadir di Masjid Al-Majirin, dan mudah-mudahan kali silaturahmi kita ya bahwa ini terus bisa panjang. Ada satu ikatan batin di antara kita bersama, bahwa kita sesama manusia, kita saling ingatkan, amal ma'ruf nahi munkar, karena itu tadi ada sesuatu yang kritik, dan mudah-mudahan saya menjadi salah satu 7 golongan yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling doakan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.